Oke, left ini left right mid, kita langsung saja di sini ya, left right mid ini gunanya untuk mencari misalkan saya punya Farhan Hanafi. Oke, saya punya nama seperti itu, saya ingin mencari left-nya sini. Left itu menampilkan beberapa karakter atau angka di sebelah kiri. Misalkan saya klik left, teksnya ini, kemudian number karakternya berapa? 5 karakter. Jadi dia akan menampilkan 5 karakter dari kiri. Nah, tampilnya seperti itu. Ini left. Kemudian ada mid. Mid itu dia akan menampilkan tengah-tengahnya, misalkan startnya dari karakter keempat sampai jumlah karakternya kita perlu 4 juga, jadi 4 karakter dari karakter keempat. Nah, seperti ini, jadi 1, 2, 3, 4, jadi dari H 1, 2, 3, 4. Oke, ada spasinya. Nah, spasi itu masuk ke karakter keempat, jadi tetap dihitung ya. Right ya, right. Kemudian kita klik teksnya, kemudian number karakternya 5 dari kanan. Nah, dia akan mengambil 5 karakter dari kanan. Nah, ini juga berlaku pada angka ya. Misalkan saya ganti di sininya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0. Nah, dia akan mengambil dari angka. Jadi itu gunanya right, mid, dan left ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rank. Rank itu misalkan di sini ada nama, kemudian nilai A, B, C, D. Nilainya 100, 70, 60, 90. Oke. Nah, ini kita kasih border aja. Kita mau mencari peringkatnya, ranknya. Nah, kita hanya perlu membuat sama dengan rank, kemudian nomornya. Ini kita klik nomornya, nilai satu orang itu. Kemudian referensi ini adalah nilai seluruhnya. Nah, kemudian ordernya descending atau ascending. Biasanya kalau ranking itu kan dari atas apa yang terbesar, berarti kita pilih descending. Oke, coba kita enter. Nah, dia akan ranking 1. Nah, coba kita. Nah, kenapa itu angkanya kok 22? Karena ini nilainya tadi bergeser ya. Nah, harusnya di rumus kita gunakan tadi yang kita pelajari tadi adalah alamat absolut. Kita kasih angka atau karakter dolar di depan ranknya. Nah, baru kita enter. Ini berubah. Oke, dolar. Nah, ini angkanya juga ya, kurang ya. Jadi setiap ini harus ada dolarnya. Nah, oke, sekarang kita tes lagi apakah masih bisa. Nah, sudah ya. Jadi, teman-teman bisa memberikan karakter dolar pada alamatnya atau ranknya. Jadi, ini bisa diperhatikan. Ini ranknya tetap tidak berubah. Ranknya tetap di sini. Jadi yang berubah hanya alamat relatif pada kolom pertama aja. Nah, ini sudah secara otomatis kita bisa menghitung ranknya. 1, 3, 4, 2. Berarti ranking 1 adalah A, 2D, dan seterusnya. Oke, itu untuk ranking ya. Oke, selanjutnya itu adalah hyperlink. Nah, ini kita hapus dulu supaya bisa kita lanjutkan ke materi selanjutnya supaya bersih. Nah,
ternyata di Excel juga kita bisa kasih hyperlink. Hyperlink bisa kita link locationnya di file kita di komputer, bisa juga di alamat. Misalkan saya ingin membuka Google misalkan ya, google.com. Nah, misalkan seperti ini. Friendly name-nya klik Google. Kita tes dulu ya. Avoid. Oke, mungkin di sini dia perlu seperti ini. Nah, name-nya juga hyperlink. Klik Google. Nah, jadi harus diberi tanda petik ya di angkanya. Nah, di sini kita tinggal klik saja, maka dia akan membuka ke google.com. Di sini tidak bisa karena laptop saya tidak connect. Nah, ketika saya merekam ini nggak connect ya. Oke, jadi seperti itu membuat hyperlink. Kemudian ada date. Oke, di sini ada date. Saya naikkan dulu date ya. Date itu dia merubah, misalkan sama dengan date. Nah, dia merubah ke format yang sesuai dengan di Excel. Karena biasanya ada yang tanggalnya di depan, ada yang bulannya yang di depan. Kita tinggal memasukkan 1990, misalkan bulan 2 tanggalnya 12. Nah, dia akan menyesuaikan format yang sudah default di Excel. Namun kita sebenarnya bisa merubah ini. Kita bisa rubah ke sini, ada short date ini, ada long date ya. Kita bisa rubah. Nah, dia akan menyesuaikan. Nah, seperti ini. Kalau long date itu dia ada namanya, ada nama bulan dan nama harinya. Oke, kalau no itu fungsinya untuk menampilkan waktu sekarang. No. Oke. Nah, dia akan menampilkan waktu sekarang. Jadi waktu sekarang, jam sekarang ketika saya merekam ini dia akan tampil. Today seperti itu juga. Today akan menampilkan hari sekarang atau tanggal sekarang. Nah, kemudian untuk absolute. Nah, kita akan praktekkan untuk absolute ABS ya. ABS itu misalkan ini ada 80 min 5 70 min 100. Nah, ketika kita buat angka di sini, kita kasih ABS numbernya. Nah, ini semua yang angka-angkanya min dia akan menjadi positif semua, menjadi absolut. Kemudian di sini ada formula Pi. Formula Pi ini gunanya ketika kita menghitung luas lingkaran, biasanya kita gunakan Pi, dia hanya menampilkan angka nilai Pi. Nah, yaitu 3,14. Nah, ada lagi di sini yang selanjutnya itu adalah random. Misalkan kita punya angka ini random, itu kita biasanya ketika kita klik random sama dengan random. Nah, dia ini akan merandom atau mengacak ya. Random akan mengacak angka-angka yang acak, biasanya digunakan untuk lotre. Nah, di sini juga ada range between. Misalkan kita ada anggota arisan, ada 10 orang. Jadi kita ingin mengocok arisannya, siapa yang dapat hari ini, kita random.
menggunakan rumus range between. Misalkan ada 10 orang. Nah, seperti ini, 1 sampai 10. Nah, dia ada 4. Ketika kita random lagi, 7 misalkan. Nah, ya. 8. Nah, ini dia ketika kita enter hasilnya beda-beda sesuai dengan randomnya dia. Kemudian ada rumus atau formula eksak. Formula eksak ini kita cek dulu. Eksak apakah antara dua kata itu sama persis? Itu bisa kita buat dengan eksak. Misalkan hari, Budi. Nah, apakah dua ini eksak sama persis? Kita bisa tulis eksak teks 1, teks 2. Nah, kalau dia tidak benar, maka dia akan menampilkan tulisan false. Seandainya ini benar, nah dia akan menghasilkan nilai true. Dia akan mencari dua nomor atau dua angka atau kata-kata yang nilainya sama persis. Nah, ketika sama persis dia akan menampilkan nilai true. Kemudian ada find. Oke, di sini saya akan menuliskan kata terlebih dahulu. Di sini saya sedang merekam video tutorial misalkan. Nah, kita coba yang find. Kita kasih rumus find. Nah, kita ingin mencari find text ya. Find text itu saya ingin mencari kata saya. Apakah ada di sini? Nah, within text-nya adalah ini. Kita enter aja langsung. Oh, ini namanya. Kalau tulisan name itu biasanya di sini harus dikasih. Nah, kasih ketik ya. Kalau muncul name itu biasanya dikasih ketik. Saya akan mencari kata saya pada tulisan ini. Ketika dia menemukan, dia akan menampilkan angka karakter keberapa dia. Coba kita cek di sini, dia di karakter keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, huruf S saya itu ada di karakter 8. Kalau dia ada 2, apakah bisa? Nah, ternyata dia hanya mencari start number itu 1. Oh, dia hanya mencari kata pertamanya ya. Jadi walaupun di sini ada saya juga, dia tidak akan tampil. Dia hanya menampilkan kata pertama saja yang saya. Jadi kalau kita mau mengambil ini, kita mulainya dari yang di atas. Di atas tadi kan munculnya di karakter ke-8, kita mulai dari karakter 10. Nah, dia baru mulai dari karakter 10, kemudian dia cari lagi, baru ketemu di karakter ke-43. Oke, itu fungsinya. Kemudian ada learn. Learn itu untuk menghitung panjang karakter. Nah, mau menghitung berapa panjang karakter ini. Nah, dia ternyata 46 karakter. Jadi ini ada 46 karakter termasuk spasi. Kemudian ada lower. Nah, di sini saya contohkan dulu. Di sini ada huruf besar. Ini ada huruf besar. Ini ada huruf besar, ya. Nah, lower itu berfungsi lower untuk mengecilkan huruf menjadi huruf lowercase. Jadi dia akan mengecil semua. Ini lower. Kemudian ada proper. Kita coba, ini juga untuk huruf ya. Proper. Proper itu dia gunanya untuk memberi huruf besar di bagian depannya saja. Kemudian ada upper. Jadi kalau teman-teman yang bingung gimana sih
saya punya tulisan huruf kecil semua, mau saya rapikan kayak gitu. Oke, nah di sini upper text. Nah di sini sudah pasti tahu teman-teman untuk membuat tulisan besar semua. Nah selain ada find, di sini juga ada search ya. Search itu search-nya kita coba set. Nah untuk search ini sama fungsinya, misalkan saya ingin memilih kata saya tadi. Nah bedanya di sini adalah, coba saya klik, ini kan ada huruf besar dan huruf kecil. Nah kemudian dari satu, nah dia ketemu di sini, di sini ketemu. Tapi kalau di sini saya kasih find, nah nggak ada karena saya ini huruf kecil, sedangkan saya di sini hurufnya besar, dia nggak ketemu. Makanya di sini bisa kita gunakan search, dia tidak jika ada huruf besar kecil tidak terpengaruh, jadi tidak case sensitif ya. Nah itu fungsinya. Kemudian ada trim. Trim itu gunanya untuk apa? Trim ini fungsinya untuk menghilangkan spasi. Nah di sini dia akan menghilangkan spasi. Biasanya jika ada tulisan kita buat ini, kita ambil dari teks ini aja. Nah di sini kok nggak hilang spasinya, karena sudah benar, karena dia antar kata ya. Misalkan di sini terlalu banyak di sini, nah jadi misalkan kita habis copy paste lah kayak gitu. Nah jadi lihat di sini dia berubah sesuai spasi yang saya beri, tapi di trim, di rumus trim ini dia menjadi rapi. Jadi spasi-spasi yang lebih dari satu dia akan hapus, jadi dia akan menjadi rapi. Oke teman-teman, saya rasa sudah cukup lama videonya, kita cukupkan di sini dulu. Semoga teman-teman bisa mengikuti, mempraktekkan, dan bisa tahu apa aja rumus-rumus atau formula yang ada di Microsoft Excel ya, yang umum digunakan. Oke. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di materi-materi lainnya, bisa tentang Excel, Word, dan lain-lainnya tentang aplikasi komputer. Silahkan nanti teman-teman cek saja di channel saya di playlist tips dan trik aplikasi komputer. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.